Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri beserta para panitia yang telah mempersiapkan acara dengan sebaik mungkin, dan yang terhormat para peserta pidato yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ajarannya, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai urgensi generasi milenial dalam pandangan Islam. Jadi, tindakan atau sikap generasi milenial kita yang seperti apa sih yang dalam pandangan Islam itu memerlukan penanganan atau tindak lanjut yang segera mungkin. Di Indonesia sendiri, generasi milenial telah banyak menyita perhatian. Kenapa? Karena bisa kita amati yang umumnya sekarang terjadi. Banyak pemuda-pemudi Islam yang berpacaran, berhalwat, mojok di tempat umum, tapi mereka tidak malu akan hal yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, saat ini banyak umat Islam, khususnya perempuan, yang memamerkan auratnya kepada orang yang bukan mahramnya. Seperti menggunakan baju yang terlalu terbuka, yang memperlihatkan lekuk tubuh, mengenakan hijab, tetapi rambutnya masih terlihat dan tidak menutupi dada. Bahkan mereka kerap kali mengunggahnya ke akun media sosial mereka dengan alasan agar terkenal. Mereka sebagai generasi milenial tentunya sudah tahu kalau apa yang mereka lakukan merupakan hal yang salah. Tetapi karena kurangnya pendidikan agama Islam, mereka tetap melakukannya. Tapi saya yakin bahwa hal tersebut hanya terjadi di kota-kota yang ada di sana. Pemuda-pemudi di Jombang yang notabene adalah seorang mbak-mbak atau mas-mas santri tidak mungkin seperti itu kan, Ge? Ge nama Ge. Kita tak perlu tahu, pendidikan agama Islam merupakan bimbingan untuk membentuk kepribadian dan karakter agar lebih baik. Pendidikan agama Islam pada saat ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena saat ini banyak umat Islam yang mulai lalai akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pendidikan Islam ini yang menyiapkan peranan generasi milenial untuk melanjutkan tugas di dunia dan kelak mendapat hasilnya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah rahimakumullah. Quran dengan indahnya memberikan kisah teladan para pemuda gua Ashabul Kahfi yang terkenal akan kokoh iman dan teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami meneguhkan hati mereka pada saat mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Dan sesungguhnya kami kalau demikian telah mengatakan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13 sampai 14. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah itu adalah pemuda dan iman. Kenapa begitu? Kepemudaan akan sia-sia, tidak bermakna tanpa adanya iman yang membingkai kekuatan kedua di antaranya. Dan dengan kita mempelajari pendidikan agama Islam, kita diharap menjadi pemuda yang dapat tumbuh sesuai dengan pendidikan agama Islam dan perkembangan zaman. Walaupun dengan perkembangan zaman, kita tetap harus melakukan apa yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Agar tidak memberikan dampak buruk bagi generasi milenial itu sendiri. Hadirin hadirah yang berbahagia. Bukan tampangmu yang akan membuatmu dikenang. Bukan perkataanmu yang akan membuatmu bijak. Tapi pergerakanmu lah yang akan membuatmu bermakna. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.